Is this thing on? Word. So what we get drunk. So what we smoke. Malam Bali. Nama lo semua Bali. Oke, selamat datang di Stand Up Night 2 Bali. Wow, banyak ya orangnya ya. Oh iya, sebelum mulai gue mau ngucapin terima kasih dulu kepada Green Sand, terusnya Phoenix Radio. Tepuk tangannya mana ya? Make Magazine, Furious Clothing, Gun Equator, and then yang bawa maskit tadi itu www.discoverindo ya. www.discoverindo itu adalah suatu website yang dia bicarain soal traveling di Indonesia. Lo bisa follow twitternya dia di @discover_indo, dan banyak juga kuis-kuisnya supaya lo bisa jalan-jalan gratis. Tadi yang main maskitnya kasih tepuk tangan dulu dong buat maskit. Yeay. Maskit itu salah satu anggotanya ada orang Batak ya. Jadi hati-hati di sini dompetnya ya. Kalau misalnya hilang tuh berarti dia yang ngambil. Sama gue juga mau terima kasih kepada PH yang udah nyediain tempat untuk stand up Indo dan open mic selama ini. PH itu tempatnya asik banget ya. Gua rasa juga kemarin waktu Valentine, siapa yang Valentine di sini di PH? Gak ada? Gila. Valentine di mana? Di kamar. Ya, ingatlah safe sex ya. PH itu tempatnya enak banget ya, untuk apalagi untuk makan malam ya. Ini juga bulan Februari, gue masih mau ngucapin selamat Hari Raya Valentine ya buat yang ngadain. Selamat bagi kalian yang makan malam sama ceweknya waktu itu, pasti seneng banget. Dan untuk yang nggak punya pacar dan nggak makan malam, tetaplah berpegang teguh bahwa jomblo itu adalah pilihan. Walaupun menurut gue itu pilihan terbaik banget ya. Setelah lo nggak kuat dicampakin, lo nggak kuat terima penolakan, atau bahkan lo diusir sama ceweknya. Oke, tadi gue makan di sini, di seberang sana tuh, terus gue lihat ada orang, ya, dia udah selesai makan, dia mau minta bilnya. Nah, ini suka bingung nih. Kenapa orang kalau misalnya minta bill itu selalu pakai kode? Lo mau makan atau mau tebak-tebakan? Kodenya kan selalu dari. Lo emang mestinya gitu juga. Apaan tuh? Ribeye steak. Atau lo mau makan sate? Yang gue bingung kalau misalkan dia mesen milkshake. Ya tepuk tangan porno semua nih mas ini. Cuman gue lihat pas tadi gue kenalan sama orang itu, gue sadar gitu, oh ini orang ternyata biasa main kode. Dia itu aktif di satu partai ya. Singkatannya PD, Demokratnya nggak bisa disebutin. Itu warnanya biru. Nah dia itu lagi terlibat satu masalah yang melibatkan kode-kode sandi juga ya. Seperti lo tahu mungkin ada Apple Washington versus Apple Malang, ketua besar, terus ya segala macam lah ya. Tahu kan? Kode tahu kan? Pernah nonton TV kan? Tahu, gue tanya lagi, lo punya TV ya? TV itu kotak hitam yang ada gambarnya, itu namanya TV ya, itu bukan kardus, itu besi. Nah, di kasus ini nih ya, yang gue lihat itu pelakunya itu pakai inisial kode sandi, itu namanya Mr. A. Istrinya yang juga partner in crime-nya itu Mrs. C. Kan mereka suami istri, kenapa nggak dibikin A sama B? Gampang kan? Nah, kalau bisa gitu, pertanyaan sekarang B-nya siapa? Itu kan jadi pertanyaan kan?
Ngomong-ngomong, terima kasih yang udah datang ke sini ya, bermacet-macetan. Gue ke Bali terakhir ini makin lama makin macet ya. Cuman gak usah khawatir orang Bali, karena macet itu adalah tanda di mana pembangunan semakin merata macetnya maksudnya. Cuman masih untung lah ya, kalau misalnya kalian tuh macet itu nggak bayar. Kalau di Jakarta itu ada jalan yang lu masuk ya bebas hambatan. Di Indonesia ini orang jago banget ngurang-ngurangin ya, sampai bebasnya dihilangin, tinggal hambatannya doang jadinya. Ini apa-apaan? Udah bayar, macet, nggak bisa ditawar lagi. Logika, lo beli pisang sesisir sama standar beda harganya kan? Beda nggak? Lo beli nasi pedas pakai telur sama pakai mie beda kan harganya? Lo beli es krim pakai kacang sama es krimnya doang itu beda harganya kan? Nah sekarang gini logikanya, kalau misalnya gue masuk ke jalan tol nih terus dia macet nih ya, gue nanya aja sebetulnya itu kenapa disuruh sendiri ya? Udah minum berapa banyak mas? Minum air putih atau minum air comberan? Air wudhu. Oh oke. Islami banget loh, gila air wudhu loh gila. Setahu gue air wudhu gak diminum padahal. Beli aqua 3.000 harganya. Nah balik lagi ke jalan tol ya. Dia gue asumsikan nih kalau misalnya gue lewat jalan tol ya itu setidaknya bisa ditawar lah. Misalkan gue masuk dari titik A mau ke titik B, harganya jaraknya tuh 5 km. Nah terus ya gue pasti kan gue mestinya bisa nanya dong, mas macet ya? Kenapa macet? Iya pak, di depan ada truk yang mogok. Macetnya berapa jauh? 3 km. 5 km 7.500. Boleh dijawab bayar 2.500 ya? Kan potong. Pompa dulu ah. Tapi Bali ini makin lama makin asik ya, gila makin macet, pembangunan di mana-mana. Sampai gue terakhir dulu itu kalau misalkan nyasar di Bali gampang lihatnya sebetulnya, ngeliat pohon kelapa patokannya. Itu kata guide gue bener tuh. Itu kata guide gue dulu, Pak lihat aja kalau misalnya, sorry. Lihat aja kalau misalnya ada pohon kelapa Pak, ya. Jadi nanti Bapak lurus itu ketemu pantai. Nah kalau sekarang enggak, gue ngeliatnya bangunan. Ini gue di Bali atau di Jakarta ya? Nah, siapa yang di sini? Makin lama ya. Yang di sini punya Foursquare jangan lupa check-in ya. Gila yoi. Emang sini pada punya Foursquare? Siapa yang punya Foursquare coba sekarang? Tunjuk tangan deh, tunjuk tangan. Ini nggak ada yang punya Foursquare, nggak ada yang punya handphone atau malu. Ini ada perbedaan tipis loh sebetulnya. Iya. Sekarang gini, gue ngerasa kalau misalkan lo malu ya, terus ya lo check-in di Foursquare. Lo ngapain mesti check-in di Foursquare? Sebegitu pentingnya kah? Sehingga lo kemanapun lo mesti check-in, terus ya orang lain mesti tahu. Bagi yang belum tahu, Foursquare ini adalah satu aplikasi, itu bisa di-link ke Twitter ya. Aplikasi ini bahasa Inggrisnya itu GPS Location Center namanya. GPS Location Center, asal keren aja. Padahal bahasa Indonesia-nya adalah pamer lokasi. Pamer lokasi. Sebegitu pentingkah sampai kemanapun lo pergi, terus ya orang mesti tahu. Paling lo pakai Foursquare buat apa sih? Ke kantor lo check-in. Lo ke mall Balegaria lo check-in. Lo check-in nggak mungkin lo check-in. Nggak mungkin sob. Ya kan? Lo ngapain? Apalagi terusnya kalau misalkan pasangannya yang juga tanda kutip nggak mungkin. Foursquare. Pertama kali gue lihat Foursquare ini tahun 2009 kalau nggak salah. Gue lihat di Twitter tiba-tiba ada teman gue punya akun Foursquare. Gue kaget banget dan gue maki-maki dia setengah mati.
Lu ngapain pakai Foursquare? Emang sebegitu pentingnya? Siapa lo? You think you flower? Ngapain lo pakai Foursquare sih? Begitu gue tutup tabung gue, besoknya gue bikin juga. Kan ya, jangan lupa Julianto. Insya Allah lancar banget ngomongin. Terusnya Foursquare ini, gue ngomongin sedikit soal Foursquare. Foursquare ini pernah jadi, dia ngeluarin satu feature ini yang menurut gue paling absurd adalah badges. Foursquare badges. Ngapain ya? Lo udah narsis ya di cyber ya, terusnya lo pakai badgesan, jadi lo bisa kasih tahu, gue pernah cekin lo. Lu kalau misalnya cekin beneran, ya oke lah. Ini cekin cuma di handphone doang, atau kan di komputer. Cuma nggak mungkin di komputer ya, kalau komputer pas lu bawa komputernya terus lo cekin, bawa komputernya lo cekin, itu nggak mungkin juga. Nah, pertama kali lo make Foursquare, Foursquare ini dia aplikasi tahun 2009 ya, dia terusnya juga check-in terusnya ada badges ini kalau misalkan lo check-in di suatu kondisi tertentu, terusnya di saat tertentu lo dapet badges ini. Pertama kali lo make itu lo dapet badges namanya newbie ya. Newbie ini lambangnya kalau nggak salah bulat, terusnya ada N tulisannya gitu. Nah, itu nggak aneh menurut gue. Yang lebih aneh lagi, tiba-tiba ada badges namanya Swarm. Swarm ini badgesnya lambangnya bulat, kuning, terusnya ada lambang tawonnya 3 biji. Yang gue pikir kenapa mesti lambangnya tawon 3 biji ya? Kenapa nggak orang bareng-bareng pegang tangan? Gitu kan lebih lucu ya. Nah, badges ini lo dapat kalau misalkan lo check-in di satu tempat itu dengan jumlah orang 50 orang. Narsis, tapi di dunia maya. Itu konsep yang menurut gue nggak masuk akal. Lo kalau misalnya narsis tuh bareng-bareng ya, itu sambil flash mob. Siapa tahu flash mob di sini sering lah pasti flash mob. Lo ngapain flash mob di cyber? Orang nggak ada yang lihat. Orang cuma paling lihatnya, oh iya pernah flash. Dia punya badges Swarm. Oh pernah flash mob ya. Tapi kan flash mob kan musiknya ada joget-joget ala ya. Tahu kan joget ala? Nggak tahu joget ala. Joget ala itu ada 2 yang gue tahu. Joget nyuci sama joget mancing. Itu joget yang biasa dilakukan kalau misalnya di TV gue bangun pagi itu tiba-tiba ngeliat, ya apa nih cewek-cewek pada ngumpul. Gak penting banget. Mancing-mancing ya. Pasti untuk pesantren juga ya. Di tetangga nanti. Beli. Tapi gue setuju lah penggunaan Foursquare ini kalau misalnya menggunakannya. Dia bisa untuk orang tua ya, anaknya tuh jadi anaknya tuh jadi bisa tahu bapak, oh di mana nih anaknya nih, oh ya di sini. Atau pasangan-pasangan yang posesif ya, pasangan-pasangan yang posesif tuh jadi bisa, lo nggak usah dikit-dikit telepon. Saya kamu di mana? Ngapain? Sama siapa? Itu nggak usah gitu, cukup lihat. Oh iya di sini. Oke. Atau mungkin koruptor ya. Jadi begitu dia check-in di misalkan Singapura gitu udah. Oke, ini mesti ditangkap. Dia udah ke Singapura nih. Setelah lagi ke Thailand, dia datang ke sini terus dia pura-pura lupa. Pasti gitu deh. Foursquare. Cuman kalau misalnya check-in ya, yang check-in tanda kutip nih, hati-hati ya, lo check-in di Foursquare, lo diserbu sama ormas lo yang bawa agama tuh. Kita sebut inisialnya aja dah, FPI lah. Itu kan inisial, iya kan? Front Pembela Islam judulnya, tapi inisialnya FPI. Cuman untung FPI nggak ada di Bali ya, gila. Kalau misalnya FPI di Bali, gue kasihan banget loh, bener gue kasihan banget. Gila, begitu jalan di Pantai Kuta, astagfirullahaladzim. Cewek Korea, telanjang dada, jalan 10 meter, astagfirullahaladzim. Cewek Australia, telanjang dada,
Begitu di jalan 10 meter berikutnya, dia ngeliat Beach Boy, alhamdulillah. Gue